Bab 321. Mileye, sudah saatnya kamu mati. Sekarang, selama dia mau, jiwa pedangnya dapat mengubah dunia. Namun, apakah ini dewa pedang atau bukan, dia masih belum tahu. Setelah terdiam beberapa saat, Mileye memutuskan untuk bertanya pada Mona Yue. Pada saat ini, suara Dewa Agung Erlu tiba-tiba terdengar di benaknya. Hati-hati dengan yang di lantai 4. Lantai 4. Mileye tertegun, apa maksudmu? Dewa Agung Erlu berkata, dia meminta Linsi untuk mencabut pedang. Mencabut pedang. Mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Mencabut pedang. Itu pasti pedang yang di atas menara. Jika beberapa pedang itu dicabut, hantu juga akan tahu apa yang akan terjadi. Mileye buru-buru memanggil Linsi di depannya dan berkata dengan serius, yang berada di lantai 4 itu, dia memintamu untuk mencabut pedangnya. Linsi menggigit buah spiritual, lalu menganggukkan kepalanya. Iya, katanya pedang itu menyenangkan. Mileye berkata dengan tegas, lalu apa yang kamu pikirkan? Linsi memandang Mileye dan berkedip, aku. Ketika berbicara, dia memutar matanya. Dan saat ini, Mileye berkata, tidak boleh berbohong. Linsi ragu-ragu sejenak, lalu menyeringai, aku ingin mencabutnya untuk bermain, lalu memasangnya kembali, bisakah? Mileye memiliki garis hitam di seluruh wajahnya, bagaimana menurutmu? Linsi tiba-tiba bertepuk tangan, matanya berbinar, kamu setuju? Mileye bingung, apakah dia setuju? Pada saat ini, Linsi terbang langsung ke puncak menara. Mileye buru-buru menyeretnya kembali, menatap si kecil di depannya. Mileye terdiam, bagaimana cara si kecil ini memahami kata-katanya. Mileye menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata dengan serius, pedang itu, kamu tidak boleh mencabutnya, apakah kamu sudah paham? Dia tidak tahu apakah Linsi bisa mencabutnya atau tidak, tapi, bagaimana jika dia bisa? Jika berhasil dicabut, maka akan timbul masalah besar. Mendengar kata-kata Mileye, Linsi mengerjap dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak boleh dicabut? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu mencabutnya, sesuatu yang besar akan terjadi. Oh. Linsi menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia mengerti. Melihat Linsi mengangguk, Mileye menghela nafas lega dan pada saat ini dia berkata lagi, jika aku tidak boleh mencabutnya hari ini, apakah aku bisa mencabutnya besok? Mileye hampir pingsan saat mendengarnya. Mengapa si kecil ini begitu terobsesi dengan mencabut pedang? Pada akhirnya, Mileye benar-benar dikalahkan oleh si kecil ini. Dia tidak lagi menggubris si kecil, melainkan hanya bisa meminta Dewa Agung Erlu lebih memperhatikan si kecil. Jangan sampai dirinya mati karena si kecil bukan karena dibunuh oleh perkumpulan pelindung dunia. Setelah meninggalkan menara penjara alam, Mileye mendatangi aula pedang awan. Di aula dalam, Mona Yue sedang meneliti satu teknik pedang. Mileye hendak berbicara, ketika Mona Yue tiba-tiba berkata, apakah ada masalah? Mileye mengangguk. Katakan. Aku curiga aku sudah menjadi dewa pedang. Mona Yue meletakkan gulungan itu di tangannya dan menoleh ke arah Mileye, dewa pedang. Mileye mengangguk, hanya curiga, tidak yakin. Mona Yue berjalan mendekati Mileye, dia melirik Mileye dan dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan pedang jiwa pedang baik dan jahat. Melihat adegan ini, Mona Yue tercengang. Mileye bertanya dengan lembut, apakah itu dewa pedang? Mona Yue melirik Mileye dan menggelengkan kepalanya, belum sepenuhnya, hanya setengah. Setengah. Mileye. Pada saat ini,
Mona Yue tiba-tiba berkata, alam Arhong sejati. Ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Mileye menyeringai, fungsi dari kelima pedang itu. Mona Yue menatap Mileye dalam-dalam dan berkata dengan lembut, rupanya aku masih meremehkanmu. Setelah mengatakan itu, dia meraih lengan Mileye dan memasuki aula pedang awan. Di bawah kepemimpinan Mona Yue, Mileye datang ke belakang gunung puncak pedang awan, di mana Mileye juga sudah pernah datang. Ada hutan bambu dan lautan bunga, tampaknya ditanam sendiri oleh Mona Yue. Di hutan bambu, Mona Yue menatap Mileye, lepaskan jiwa pedangmu. Mileye mengangguk, lalu melepaskan jiwa pedangnya dan dalam sekejap, seluruh hutan dipenuhi oleh jiwa pedangnya. Setelah hening sejenak, Mona Yue berkata dengan lembut, apakah kamu tahu kamu berada di tahap apa sekarang? Mileye menggelengkan kepalanya. Mona Yue berkata dengan lembut, tahap pertama adalah memahami arti dari jiwa pedang, tahap kedua adalah esensi dari jiwa pedang dan tahap ketiga adalah menyatukan dunia dengan jiwa pedang, yang artinya jiwa pedangmu tidak dibatasi oleh tubuhmu, tetapi sudah menyatu dengan dunia ini atau sebelumnya tubuhmu membatasi jiwa pedangmu, tapi sekarang, jiwa pedangmu telah menembus batasan ini dan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah ini adalah Dewa Pedang? Mona Yue menggelengkan kepalanya, hanya setengah. Mengapa seperti itu? Tanya Mileye. Mona Yue berkata dengan lembut, untuk menjadi Dewa Pedang, jiwa pedang yang menyatu dengan dunia hanyalah langkah pertama, dan yang terpenting adalah langkah kedua, yaitu hati pedang. Hati pedang. Mileye sedikit bingung. Mona Yue menjelaskan, sekarang kamu sudah berada di tahap kejernihan hati pedang, artinya hati pedangmu sempurna, tapi untuk menjadi Dewa Pedang, kamu membutuhkan lebih dari sekedar kejernihan hati pedang, tetapi juga membutuhkan kecemerlangan hati pedang. Kecemerlangan hati pedang. Mileye sedikit mengernyit, semacam keadaan pikiran. Mona Yue mengangguk, ini adalah keadaan pikiran yang sangat sulit dan keadaan pikiran setiap orang berbeda, tapi hasilnya sama. Mileye bertanya, apakah kecemerlangan hati pedang ini sulit? Mona Yue mengangguk, sulit. Senior yang menjaga tanah Sword Grave sudah terjebak di tahap ini selama lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Ekspresi Mileye berubah pahit. Lebih dari 10 tahun, yang berarti untuk menjadi Dewa Pedang, dia harus terus berusaha. Pada saat ini, Mona Yue tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berkecil hati, kamu dapat mencapai Dewa Pedang pada usia ini, itu sudah sangat hebat. Kamu harus tahu bahkan sebelum tingkatan alam kakak seperguruan pertama mengalami penurunan, dia saja lebih rendah darimu. Mileye tersenyum dan berkata, jika sekarang aku adalah Dewa Pedang, itu bisa memberi banyak bantuan pada sekte. Mona Yue menepuk pundaknya dengan ringan, aku sangat senang kamu bisa berpikir begitu, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang sekte. Kami generasi tua yang akan mengurusinya sendiri dan yang harus kamu lakukan sekarang adalah berkultivasi dengan baik, mengerti? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, berapa peluang kita untuk menang? Mona Yue menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Bahkan jika kemungkinannya 0, kita juga harus bertarung. Kita tidak punya pilihan. Mileye mengangguk, aku sudah paham. Mona Yue berkata, jika ada waktu luang, kamu bisa pergi ke kedalaman tanah Sword Grave, di mana guru leluhur pernah berlatih di sana dan juga ada jiwa pedangnya, ini pasti akan membantumu. Mileye tersenyum pahit. Paman sepenguruan yang menjaga tanah Sword Grave sepertinya tidak akan mengizinkan aku untuk masuk. Kenapa? Mona Yue sedikit bingung. Mileye mencibir,
Aku pernah pergi ke sana sekali dan melahap beberapa pedang. Mona Yue mengerutkan kening, bukannya hanya menelan beberapa pedang. Lagi pula kamu juga merupakan bagian dari sekte, apakah orang tidak lebih penting daripada pedang? Kamu ikuti aku. Setelah selesai berbicara, Mona Yue membawa Mileye ke tanah Sword Grave lagi. Melihat Mona Yue dan Mileye, kelopak mata orang tua itu berkedut. Dia buru-buru menghampiri Mona Yue dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa adik sepenguruan punya waktu untuk datang ke sini hari ini?" Mona Yue melirik orang tua itu, "Kakak sepenguruan Victor Lin, mengapa muridku tidak boleh datang ke tanah Sword Grave? Kenapa? Apakah kamu memiliki pendapat tentangku?" Orang tua bernama Victor Lin itu tersenyum pahit, "Apa maksud adik sepenguruan? Kamu pasti juga paham aturan di sini, di mana harus mendapat persetujuan dari ketua sekte bila ingin masuk." Mona Yue mengerutkan kening, "Apakah kamu sedang menggunakan kakak sepenguruan kedua untuk mengancam aku?" Senyum Victor Lin menjadi semakin pahit, "Adik sepenguruan, kita berasal dari sekte yang sama, tapi ucapanmu ini membuat aku..." Mona Yue hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Paman sepenguruan Victor Lin, aku minta maaf karena melahap pedang tanpa persetujuan kamu sebelumnya." Victor Lin melirik Mileye, "Kamu bisa mengakui kesalahanmu, itu sedikit mengejutkanku." Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sebentar. "Meskipun kamu berhasil mengalami peningkatan pada saat itu, namun bagaimanapun juga benda-benda ini milik sekte. Dengan kamu menelannya tanpa meminta izin terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan." Mileye buru-buru berkata, "Iya, keponakan seperguruan salah. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi di masa depan." Victor Lin hendak mengatakan sesuatu, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, "Biarkan dia masuk. Di masa depan, dia bisa masuk kapanpun dia mau. Dukung dia sepenuhnya untuk berkultivasi." Itu suara Brian Chen. Mendengar ini, ekspresi Victor Lin berubah. Dukung dia sepenuhnya untuk berkultivasi. Dia tahu persis apa arti kalimat ini. Victor Lin menatap Mileye dalam-dalam dan berkata, "Masuklah." Mileye membungkuk sedikit, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia menghadap Mona Yue, "Guru, aku pergi dulu." Mona Yue mengangguk, "Pergilah ke dalam." Mileye mengangguk dan berjalan memasuki tanah Sword Grave. Mona Yue melirik Victor Lin, "Dia sudah berada di alam Arhon sejati, apakah kamu tahu?" Ada sedikit kebanggaan dalam suaranya. "Alam Arhon sejati." Victor Lin tercengang. Tapi Mona Yue berbalik dan pergi. Alam Arhon sejati. Di tempat yang sama, Victor Lin tertegun untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Jenius. Bisa mencapai alam Arhon sejati dalam usia yang masih belia, di dalam generasi muda di benua Dewa Dataran Tengah, terlepas dari beberapa keluarga bangsawan dan komunitas misteri, pada dasarnya tidak ada yang bisa menandinginya lagi." Di tanah Sword Grave, Mileye pergi jauh ke kedalaman. Ternyata tanah Sword Grave sedikit lebih besar dari yang dibayangkan Mileye. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Mileye berhenti. Ini sudah di paling ujung. Dan di sini, dia samar-samar merasakan jiwa pedang. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, pedang keindahan spiritual tiba-tiba bergetar, seolah-olah bisa merasakannya. Mileye berkata pelan, "Seharusnya disinilah Master Pedang Dunia Chang berlatih." Setelah mengatakan itu, dia duduk. Perlahan-lahan, Mileye menjadi tenang. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan jiwa pedang yang samar-samar di sekitarnya. Jiwa pedang semacam ini agak istimewa, tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang istimewa.
Pencerahan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah pencerahan. Dan tepat saat Mileye mendapat pencerahan di tanah Swordgrave, tiba-tiba dua orang tua datang ke Gunung Pelindung Dunia. Kedua orang tua itu mengenakan jubah emas gelap dan di belakang mereka, ada 12 orang lainnya, semuanya mengenakan jubah emas. Di dalam aula, Lord Manlu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan pelan, "Mileye, sudah saatnya kamu mati." Bersambung.